Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, yang beranggotakan Tirahayu Sundari, Mulyani Puspita Dewi, Yulia Aditya Putri, dan Zaratul Hayati. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aplikasi terpasang atau installed application. Baiklah, untuk teman-teman, apakah share screen sudah terlihat? Baiklah, untuk materi pertama, kepada Mulyani dipersilahkan. Jelaskan tentang aplikasi terpasang. Yang pertama ada eMindMap. eMindMap adalah sebuah program atau aplikasi yang dikeluarkan oleh Think Busan. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode mind mapping atau pemetaan pemikiran yang biasa digunakan untuk brainstorming, pengorganisasian pemikiran kreatif, dan rancangan serta perencanaan berbagai macam hal. Perangkat lunak ini memungkinkan untuk pembuatan peta pemikiran dengan menggunakan perangkat keras yang ada di komputer seperti T-Tikus, papan ketik, komputer berbentuk tablet, atau interaktif whiteboard. Untuk membuat mind map menggunakan aplikasi ini, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, menentukan dahulu latar belakang mind map. Kemudian lingkaran untuk memasukkan kata kunci atau topik utama akan muncul. Selanjutnya, setelah memasukkan kata kunci, dilanjutkan dengan menambahkan cabang-cabang dengan menarik garis sebagai penghubung antar lingkaran dengan memilih pilihan draw atau arrow. Setelah semua kata kunci dimasukkan, perlahan-lahan bentuk mind mapping akan terlihat. Kita bisa mengubahnya sesuai dengan preferensi. iMindMap menyediakan berbagai template yang bisa digunakan sepuasnya. Juga bisa menambahkan gambar, audio, atau video ke dalam mind map tersebut. iMindMap menyediakan berbagai template seperti gambar, audio, atau video. Fitur keunggulan dari iMindMap terletak pada desain visualnya yang menarik, juga pada fitur presentasinya. Dengan aplikasi iMindMap, kita memiliki alternatif baru untuk melakukan presentasi dengan lebih kreatif dan menarik. Yang kedua ada VideoScribe. VideoScribe adalah sebuah program aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. VideoScribe diperkenalkan pada tahun 2012 oleh perusahaan Inggris dengan aplikasi Sparkle. Sparkle VideoScribe banyak digunakan sebagai media pembelajaran siswa di sekolah. Menurut survei, 88% VideoScribe mampu meningkatkan prestasi siswa, karena siswa lebih tertarik melihat video animasi whiteboard dibandingkan dengan seorang guru menjelaskan secara audio dan visual di papan tulis sebenarnya. Yang ketiga ada Quizizz. Quizizz adalah sebuah aplikasi pendidikan berupa permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran secara daring. Penggunaannya relatif mudah, dilengkapi dengan tema, meme, musik, dan dapat menambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan. Siswa mengerjakan soal kuis yang dibuat guru dengan memasukkan 6 kode digit yang diperoleh dari aplikasi Quizizz. Soal kuis dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan atau real time, dan siswa dapat melihat hasil serta peringkatnya secara langsung.
Quizizz memberikan data statistik tentang kinerja siswa, dan guru dapat mengunduh data statistik tersebut dalam bentuk Excel untuk mengevaluasi kinerja siswa. Yang keempat ada Flipbooks. Flipbooks Maker adalah sebuah software yang mempunyai fungsi untuk membuka setiap halaman menjadi layaknya sebuah buku. Flipbook Maker dapat membuat dan mengubah file PDF, image, atau foto menjadi sebuah buku atau album fisik ketika buka per halamannya. Hasil akhir dapat disimpan dalam format SPF, X, dan HTML. Dengan menggunakan software Flipbooks Maker, siswa akan lebih tertarik untuk belajar, karena di dalamnya membuat tampilan-tampilan yang lebih menarik dan prestasi belajar siswa lebih meningkat. Yang kelima, KineMaster. KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Nextreaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul, Korea. KineMaster mengusung tampilan yang cukup simpel, akan tetapi menyimpan fitur yang cukup powerful. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Fitur-fitur yang ditawarkan sudah cukup lengkap, layaknya kita menggunakan aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Wordshare Filmora, dan lain sebagainya. Yang keenam, aplikasi Kahoot. Kahoot adalah sebuah aplikasi pembelajaran berbasis permainan, sehingga melalui aplikasi ini, guru dapat membuat pembelajaran daring lebih menarik dan menyenangkan. Dengan Kahoot, guru dapat membuat quiz dengan memasukkan berbagai elemen seperti teks, gambar, video, dan batasan waktu. Guru juga bisa mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran melalui jejak pendapat atau survei yang dilakukan. Siswa dapat mengakses dengan memanfaatkan berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mulyani. Untuk pemain selanjutnya itu adalah saya sendiri. Baiklah, yang ketujuh itu adalah Classmaker. Classmaker adalah salah satu aplikasi yang dapat dipakai untuk membuat kuis online dan dapat digunakan secara gratis. Jenis tes yang disediakan pada Classmaker ini adalah pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, uraian, dan lain-lain. Beberapa kelebihan yang dimiliki Classmaker yaitu, yang pertama tidak mensyaratkan install software, yang kedua mudah melakukan pengaturan tes, yang ketiga hasil tes langsung tersedia secara otomatis, yang keempat dapat diakses melalui smartphone dan personal komputer atau PC, yang kelima yaitu ada hasil tes atau kuis dapat diunduh dalam bentuk Excel. Di samping itu, Classmaker juga memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, untuk dapat membuat kuis online, pengguna harus memiliki akun yang terdaftar di Classmaker. Yang kedua, yaitu fitur yang tersedia untuk membuat dapat diakses secara gratis, jumlahnya terbatas. Yang ketiga, yaitu untuk dapat mengakses fitur yang lebih luas, maka aplikasi ini harus di-upgrade ke level premium yang berbayar. Baiklah, yang kedelapan yaitu Filmora. Filmora adalah salah satu perangkat lunak editing video populer. Keunggulan dari Filmora adalah perangkat lunak editing video ini telah menawarkan dukungan pengeditan video 4K yang dapat Anda coba untuk menggunakannya. Sebagian besar orang dapat menggunakan software ini karena telah tersedia untuk Mac dan Windows. Perangkat lunak ini tersedia dalam dua versi, yaitu Filmora Pro dan untuk pengguna yang lebih profesional, dan Filmora
X untuk pemula. Baiklah, yang ke-9 kita masuk ke CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar. Oleh karena itu, banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan, ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Keunggulan program CorelDRAW adalah yang pertama, gambar yang dihasilkan dengan vektor dan berbasis vektor bisa ditekan pada tingkat paling rendah. Namun hasilnya tidak kalah dengan gambar yang berbasis bitmap atau raster. Yang kedua yaitu penggunaan CorelDRAW, terutama pada tools yang ada di dalamnya, sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama kali menggunakannya. Baiklah, kita masuk yang ke-10 yaitu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah sebuah software yang digunakan untuk memperbaiki dan memodifikasi gambar atau foto secara software. Photoshop profesional baik meliputi memperbaiki objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Photoshop memiliki tools dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Kelengkapan fitur yang ada di dalam Photoshop inilah yang membuat software ini banyak digunakan oleh desainer grafis profesional. Dan mungkin juga saat ini masih belum ada software desain grafis lain yang bisa menyamai kelengkapan fitur dalam Photoshop. Baiklah, yang ke-11 yaitu ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan aplikasi yang mengolah serta mengedit desain atau gambar vektor, di mana aplikasi ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Seperti halnya Corel dan Photoshop, Illustrator ini berfungsi sebagai alat pembuat, pendesain, pengedit gambar. Adobe Illustrator merupakan pengolahan gambar berjenis vektor, di mana gambar tersebut akan tetap bagus walaupun dilakukan proses zooming atau scaling atau diperbesar. Baiklah, yang ke-12 yaitu ada Adobe InDesign. Adobe InDesign adalah software yang dikeluarkan dan diproduksi oleh perusahaan yang sama seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, yaitu Adobe System. Software ini biasanya digunakan untuk membuat karya desain seperti flyer, poster, majalah, brosur, buku, dan koran. Software ini mendukung ekspor ke SVF dan EPUB format untuk membuat e-book dan publikasi digital, termasuk majalah digital dan konten yang cocok sebagai konsumsi pada komputer dan tablet. Selain itu, InDesign mendukung XML, style sheet, dan markup coding lainnya, sehingga cocok untuk mengekspor konten yang berupa teks ditandai untuk digunakan dalam format digital dan online lainnya. Baiklah, yang ke-13 yaitu Inkscape. Inkscape jika dilihat dari segi fungsinya, Inkscape dapat digolongkan seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan software berbasis olah digital vektor lainnya. Selain mudah digunakan, software yang satu ini juga bersifat open source, yang artinya pengguna bisa menggunakan Inkscape secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Terlebih software ini juga tergolong ringan karena tidak membutuhkan sistem requirement yang tinggi. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan kepada Tira dipersilahkan.
Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi terpasang yang ke-14, yaitu ada Sketch. Sketch adalah aplikasi desain grafis berbasis vektor yang cocok untuk desain aplikasi web dan tampilan muka. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat prototipe UI atau UX. Namun, aplikasi ini hanya tersedia untuk perangkat Mac. Fiturnya yang pertama ada template. Tersedia banyak template artboard untuk desain perangkat iOS dan responsive web. Jadi, desainer hanya perlu memilih template dan jenis perangkat. Fitur yang kedua yaitu ada custom plugin. Desainer bisa dengan mudah menemukan plugin custom untuk tugas tertentu melalui komunitas. Aplikasi yang ke-15 ada Vector. Vector adalah software desain grafis gratis untuk membuat proyek desain yang beragam meliputi kegiatan mencetak kaos sampai grafik lengkap untuk situs. Kelebihan dari aplikasi yang ini yaitu tampilan antarmuka yang sederhana dan intuitif, selanjutnya memungkinkan mengeksplori file secara real-time. Selanjutnya, mudah berbagi proyek dengan perangkat yang berbeda dan terintegrasi dengan WordPress. Aplikasi yang ke-16 ada Affinity Designer. Software desain grafis ini memiliki tampilan dan fitur yang hampir sama dengan software desain grafis keluaran Adobe. Namun, walaupun fitur dan tampilannya sama, ada beberapa kelebihan yang dimiliki software desain grafis ini, yaitu terjangkaunya biaya langganan dan kustomisasi tampilan sesuai dengan preferensi. Aplikasi selanjutnya yang ke-17 yaitu ada Easily. Tools ini umumnya dipakai untuk membuat infografis yang menarik, mulai dari gambar animasi yang bisa bergerak hingga garis dan diagram yang kreatif. Dengan menggunakan Easily, kamu dapat mengedit infografis dengan format JPG atau PDF. Kelebihan dari tools ini adalah mampu membuat diagram secara online, mudah diupload ke situs, media sosial sampai menjadi file komputer. Aplikasi selanjutnya yang ke-18 yaitu ada Krita. Krita adalah perangkat lunak desain grafis gratis terbaik yang bisa dipakai oleh para ilustrator dan konseptor artis. Tools ini sangat cocok untuk dipakai menggambar, terutama bagi mereka yang hobi membuat karya komik. Sebab terdapat fitur half tone, layer mask, smooth shape, finishing point, serta memiliki banyak template dan contoh yang mudah dan menarik untuk digunakan. Sekian penyampaian materi aplikasi terpasang dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tira. Untuk selanjutnya kepada Yulia Ditya Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada aplikasi Prezi. Aplikasi Prezi ini adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagai ide di atas kanvas virtual. Adapun kelebihan dan kekurangan Prezi, yang pertama ada kelebihan dari Prezi ini yaitu tampilan tema lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Yang kedua, pilihan tema lebih keren yang dapat diunduh secara online dan lebih menarik. Adapun kekurangan dari Prezi ini diantaranya, pertama karena hanya menggunakan teknologi GUI atau tampilan yang nge-zoom, software ini terlihat monoton. Yang kedua, proses instalasinya membutuhkan koneksi internet. Dan yang ketiga, sulit memasukkan simbol matematika. Selanjutnya ada SPSS.
SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Science. Digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Selanjutnya ada aplikasi Cool Edit Pro. Cool Edit Pro ini merupakan sebuah software pengolah atau pengedit audio yang sering digunakan oleh para editor karena selain mudah digunakan, software ini juga memiliki fitur yang sangat banyak dengan fungsi yang beragam. Sebagai sebuah software yang populer, Cool Edit Pro ini memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama, mengubah suara kecil menjadi besar dan sebaliknya. Yang kedua, menyambungkan suara atau menggabungkan beberapa audio menjadi satu track. Yang ketiga, memberi berbagai efek pada suara atau audio. Yang keempat, mengubah background pada suara. Dan yang kelima, merubah format pada audio. Selanjutnya ada aplikasi Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini adalah perangkat lunak penyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media televisi, iklan, broadcasting, dan perusahaan konten video. Dibanding software editing lainnya, Adobe Premiere menjadi salah satu software edit video yang mudah dipahami dari antarmuka dan fiturnya. Adobe Premiere Pro ini juga dapat bekerja sama dengan software multimedia lainnya seperti After Effects untuk menciptakan banyak efek, Adobe Photoshop, serta program utilitas lainnya. Program ini juga memberikan fasilitas video effects dan sound effects. Bersifat komprehensif dengan program Adobe Creative Cloud lainnya, membuat Adobe Premiere disukai kreator, misalnya untuk menyusun video event seperti company profile, video klip musik, cerita film, pernikahan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yulia. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Zaratul Hayati. Kepada Zaratul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-23 tentang aplikasi terpasang, yaitu ULED Video Studio. ULED Video Studio adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu video yang terdiri dari gambar, tulisan, video, dan lain-lain. Kelebihan ULED yang pertama memiliki tampilan yang menarik, sederhana, dan menu-menu yang mudah dipahami, sehingga bagi tingkat pemula yang ingin belajar editing video akan lebih cepat menguasai dalam waktu yang singkat. Yang kedua, dapat menghasilkan video dan musik dalam berbagai format, seformat video yaitu AVI, WMV, MPEG, ASF, dan MP3, MP4. Sedangkan yang dihasilkan yaitu WAV, WMA, MPA, dan MP4. Yang ketiga, tersedianya pilihan efek transisi, video filter, dan tema teks yang banyak dan menarik. Selanjutnya, nomor 24, Adobe Flash. Makromedia Flash atau sekarang bisa kita sebut Adobe Flash adalah sebuah program khusus yang dikeluarkan Adobe untuk mendesain animasi 2 dimensi untuk keperluan berbagai hal. Contohnya membuat animasi web, untuk web, dan sebagainya tergantung keperluan pengguna. Selain itu, sebagai pendidik juga tidak kalah ikut andil dalam penggunaan media tersebut. Animasi atau gambar bergerak adalah media yang pas sebagai media pembelajaran untuk menerangkan sesuatu yang abstrak. Kelebihan dari Adobe Flash yang pertama merupakan salah satu aplikasi yang mendukung teknologi animasi web dan sangat populer di masa sekarang. Yang kedua, ukuran file terbilang kecil sehingga tidak boros memori. Meskipun begitu, untuk kualitas terbilang baik. Yang ketiga, tidak membutuhkan hardware terlalu banyak dan tidak dengan spesifikasi yang tinggi.
Kekurangan dari Adobe Flash yang pertama, fitur grafis yang terbilang masih belum lengkap. Yang kedua, proses untuk pembuatan animasi 3D juga masih terbilang sulit, sehingga butuh kesabaran dan dari user untuk menghasilkan karya yang lebih kekinian. Nomor ke-25 yaitu aplikasi Minlay. Manlay digunakan untuk membuat mind mapping. Aplikasi Manlay menyediakan fitur untuk menambah ikon tulisan serta dapat merubah warna sesuai keinginan pengguna. Selain itu, Manlay menyediakan fitur otomatis untuk memperbesar tampilan setiap pengguna ingin menambahkan sub-sub ide. Nomor ke-26 yaitu RStudio. RStudio merupakan perangkat lunak statistik yang dapat diakses secara bebas atau gratis di bawah lisensi GNU yang telah memberi jaminan bahwa RStudio akan selalu bebas. RStudio merupakan sebuah environment pemrograman yang banyak digunakan untuk aktivitas statistika, yang juga menyediakan penanganan dan penyimpanan data, mendukung banyak operator, perhitungan, menyediakan banyak alat untuk analisis data, menampilkan kemampuan grafik yang baik. RStudio sangat populer digunakan oleh para data science dan praktisi data lainnya untuk melakukan analisis data hingga visualisasi data menggunakan package atau library yang terbilang cukup lengkap. Selanjutnya nomor 27 yaitu aplikasi Amos. Amos atau singkatan dari Analysis of Moment Structure merupakan salah satu aplikasi statistika yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SEM. Dengan menggunakan Amos, kamu dapat mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisis data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisa struktur kovariansi atau causal modeling. Amos memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan analisis menjadi lebih sederhana, terutama untuk pemula yang bukan ahli statistik sekalipun dapat menggunakan software ini. Metode-metode dalam Amos saat ini diantaranya maximum likelihood, unweighted the least square, generalized least square, bronze, asymptotically distribution-free criterion, scale-free least square. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yaya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.